Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya, Justin Stewart Leonardo. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional. Di subbab 2.3 ini, kita akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional satu variabel. Mari kita mulai. Secara umum, pertidaksamaan rasional memiliki 4 bentuk umum. Bentuk yang pertama itu adalah fx per gx lebih kecil dari 0. Yang kedua, fx per gx lebih kecil atau sama dengan 0. Atau yang ketiga, fx per gx lebih besar 0. Atau fx per gx lebih besar atau sama dengan 0. Secara umum, pertidaksamaan rasional merupakan pertidaksamaan yang berbentuk fungsi pecahan. Cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional di sini ada 3 langkah. Yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Yang kedua, carilah pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. Oke. Dan yang ketiga, buatlah garis bilangan untuk menentukan interval atau batas penyelesaian. Mari kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Pertidaksamaan ini merupakan pertidaksamaan fungsi linier, yaitu 4x min 5 per x plus 2 lebih besar atau sama dengan 1. Untuk menyelesaikannya, kita buat ruas sebelah kanan menjadi 0 dengan memindahkan angka 1 ke sebelah kiri. Lalu kita samakan penyebutnya sehingga didapatkan bentuk 4x min 5 dikurangi 1 sama dengan 4x min 5 per x plus 2 dikurangi x plus 2 per x plus 2, yang hasilnya sama dengan 4x min 5 min x min 2 per x plus 2 sama dengan 3x min 7 per x plus 2 yang lebih besar sama dengan 0. Kemudian akibatnya kita mendapatkan x sama dengan 7 per 3 dan x sama dengan negatif 2 sebagai pembuat 0 dari pembilang dan penyebutnya. Kemudian kita buat interval penyelesaiannya dalam bentuk garis bilangan seperti ini. Ada 2 dan ada negatif 2 dan ada 7 per 3 di sini ya. Cara untuk menentukan tanda positif dan negatif sudah saya bahas pada pembahasan video saya yang terdahulu. Jadi silahkan kalian pelajari lagi kalau masih belum mengerti. Sehingga di sini himpunan yang penyelesaiannya memenuhi dapat kita iris, yaitu x lebih kecil negatif 2 atau x lebih besar sama dengan 7 per 3. Seperti itu. Contoh soal yang kedua, tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut dari x min 5 per x kuadrat min x min 6 lebih kecil dari 0. Langkah pertama adalah faktorkan bentuk penyebut pertidaksamaan tersebut sehingga didapatkan x min 5 per x kuadrat min x min 6. Kalau kita urai x kuadrat min x min 6 nya menjadi x plus 2 dikali x min 3. Kemudian kita dapatkan x sama dengan 5 di sini sebagai pembuat 0 pembilang dan x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 3 sebagai pembuat 0 penyebut. Dari sini kita bisa buat interval penyelesaiannya dalam bentuk garis bilangan seperti ini. Ada x negatif 2 di sini, ada x3 dan ada x5. Kemudian kita tentukan tanda positif dan negatifnya. Di sini karena yang diminta adalah lebih kecil dari 0, maka yang diarsir ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Akibatnya kita mendapatkan nilai himpunan penyelesaian yang memenuhi, yaitu x lebih kecil dari negatif 2 karena arahnya ke kiri dan 3 lebih kecil x lebih kecil dari 5 yang diarsir warna merah ini. Seperti itu. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, tentukan penyelesaian pertidaksamaan bentuk berikut. X kuadrat negatif 10x ditambah 25 per x kuadrat min 9 lebih besar dari 0. Penyelesaiannya, langkah pertama kita faktorkan bentuk pembilang dan penyebut pertidaksamaan tersebut sehingga kita dapatkan x kuadrat min 10x plus 25 menjadi x min 5 dikali x plus 5 dan x kuadrat min 9 menjadi x plus 3 dan x min 3 yang lebih besar 0. Langkah kedua kita dapatkan x sama dengan 5 atau x sama dengan min 5
sebagai pembuat 0 dari pembilangnya, dan X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3 sebagai pembuat 0 penyebut. Kemudian kita buat interval penyelesaiannya dalam bentuk garis bilangan seperti ini. Ada negatif 3, 3, dan 5, dan ada negatif 5 harusnya di belakang sini. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi di sini dapat kita tentu positif negatifnya menggunakan angka uji selain angka pembuat 0 pada pembilang atau penyebut. Dari situ kita mendapatkan nilai himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil negatif 3 atau 3 lebih kecil X lebih kecil 5 atau X lebih besar dari 5. Solusi seperti ini boleh disebut sebagai X lebih kecil sama dengan negatif 3 atau X lebih besar 3 atau X tidak sama dengan 5. Contoh soal yang keempat. Tentukanlah penyelesaian pertidaksamaan berikut. X kuadrat min 16 dikali X plus 2 per X kuadrat plus 4 lebih kecil dari 0. Langkah pertama kita faktorkan bentuk penyebut pertidaksamaan tersebut, sehingga didapatkan harusnya bentuk pembilang ya. Bentuk pembilangnya, kalau kita faktorkan menjadi X plus 4 kali X min 4 kali X plus 2 per X kuadrat plus 4. Perhatikan di sini X kuadrat plus 4 tidak saya faktorkan dan saya beri warna ungu. Akibatnya kita dapatkan nilai X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2 sebagai pembuat 0 pembilang. Yang warna ungu yang saya tandai itu X kuadrat plus 4-nya itu merupakan definite positif ya. X kuadrat plus 4 kita bisa cek dia definite karena tidak bisa difaktorkan, dan didapatkan nilai dari definite positifnya menggunakan rumus B kuadrat min 4AC, yaitu 0 kuadrat min 4 kali 1 kali 4 sama dengan negatif 16 yang lebih kecil dari 0, dan A sama dengan 1 yang lebih besar dari 0. Maka solusi untuk penyebutnya itu adalah X elemen real. Kemudian kita buat interval penyelesaiannya dalam bentuk garis bilangan seperti ini. X negatif 4, negatif 2, 4, dan 4, maksud saya. Kita gunakan angka selain negatif 4, 4, dan negatif 2 untuk menentukan tanda positif dan negatifnya. Sehingga kita bisa dapatkan himpunan penyelesaian yang diinginkan dengan cara mengarsir HP yang memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi di sini adalah negatif 4 sampai negatif 2 atau X lebih besar dari 4. Kemudian yang kelima, untuk contoh soal terakhir, tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. X plus 3 dikuadratkan dikali X negatif 5 per negatif X kuadrat plus 2X negatif 7 lebih kecil sama dengan 0. Langkah pertama kita faktorkan bentuk penyebut pertidaksamaan tersebut. Harusnya bentuk pembilang, yang ini juga harusnya bentuk pembilang. Ini menjadi X plus 3 kalau kita kuadratkan. X plus 3 kali X plus 3, ini harusnya X negatif 5. Maaf, saya ada salah ketik ya. Akibatnya kita dapatkan pembuat 0 pembilangnya adalah X sama dengan negatif 3, X sama dengan 3, atau X sama dengan 5. Karena penyebutnya di sini adalah definite negatif, saya beri tanda warna ungu di sini dan tidak bisa difaktorkan. Kita tahu dia definite dari mana? Menggunakan rumus B kuadrat min 4AC kita dapatkan D-nya sama dengan 0 kuadrat min 4 kali min 1 kali min 7, yang hasilnya itu adalah negatif 28. Ini harusnya juga lebih kecil dari 0, dan nilai A-nya negatif 1, lebih kecil dari 0. Yang penting kita tahu aja bahwa tanda definitnya negatif ya. Ini harusnya diperbaiki. Maka solusi untuk penyebutnya itu adalah X elemen real. Kemudian kita buat interval penyelesaiannya dalam bentuk garis bilangan. Dari sini seperti ini kita dapat negatif 5, negatif 3. Kemudian di sini 5 harusnya ya. Negatif 3 dan negatif 5. Negatif 3 dan 5 di sini. Dan himpunan penyelesaian yang memenuhi itu ditandai dengan garis yang saya arsir di sini. Sehingga akibatnya solusi himpunan penyelesaian yang memenuhi itu adalah X lebih besar
atau sama dengan 5, X himpunan bilangan real. Demikian pembahasan saya mengenai contoh soal pertidaksamaan rasional satu variabel. Kemudian di sini ada latihan 1 yang bisa kamu kerjakan dan submit untuk hari Rabu kalau misalnya tidak ada meet, atau untuk pertemuan selanjutnya mungkin ya, latihan 1. Dan untuk latihan kedua, untuk pertemuan Google Meet-nya kalau saya tidak adakan atau saya tiadakan, di situ akan kita ganti dengan kamu latihan mandiri dengan mengerjakan soal-soal berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.